Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliana Novita dan kedua teman saya, Sherly Rahmawati dan Mauli Rahmawati, akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan program linear menggunakan metode Big N. Soal yang akan kami bahas yaitu diberi masalah sebagai berikut. Minimumkan F0 sama dengan 8x plus 4y plus 7z dengan kendala 4x plus 6y plus 2z lebih besar sama dengan 120, 4x plus 2y plus 2z lebih besar sama dengan 70, 2x plus 2y plus 4z lebih besar sama dengan 90, dengan x lebih besar sama dengan 0, dan z lebih besar sama dengan 0. Untuk menjawab persoalan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah kendala ke dalam bentuk baku. Untuk kendala yang memuat tanda lebih besar sama dengan, maka perlu dimunculkan variabel surplus dan variabel artifisial. Sehingga kendala pertama menjadi 4x plus 6y plus 2z min S1 plus A1 sama dengan 120, di mana S1 ini sebagai variabel surplus dan A1 sebagai variabel artifisial. Untuk kendala yang kedua, itu menjadi 4x plus 2y plus 2z min S2 plus A2 sama dengan 70. Kendala yang ketiga menjadi 2x plus 2y plus 4z min S3 plus A3 sama dengan 90. Dan fungsi tujuan yaitu F0 sama dengan 8x plus 4y plus 7z plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3 plus MA1 plus MA2 plus MA3. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Untuk tabel yang pertama, ini kita masukkan nilai koefisien dari masing-masing persamaan yang sudah kita buat. Yang pertama ini ada koefisien dari fungsi tujuan, yaitu 8x plus 4y plus 7z plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus ma1 plus ma2 plus ma3. Selanjutnya kita masukkan nilai koefisien dari fungsi kendala. Nah, ini untuk kendala yang pertama, yaitu 4x plus 6y plus 2z min S1, untuk S2 dan S3-nya ini 0, plus A1. Nah, dengan nilai kanan yaitu 120. Begitu juga untuk kendala yang kedua dan kendala yang ketiga. Selanjutnya, menentukan variabel basis, yaitu dengan melihat dari dalam tabel, yaitu tabel yang membentuk matriks identitas. Di sini ada A1, A2, dan A3. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai koefisien dari A1 yaitu M, A2 itu M, dan A3 itu M. Selanjutnya, menentukan nilai ZJ. Ini kita hitung yaitu dengan mengalihkan koefisien fungsi kendala dengan koefisien variabel basis. Ini ada 4 dikali N ditambah 4 dikali N ditambah 2 dikali N sama dengan 10M dan seterusnya. Nah,
Selanjutnya kita akan menghitung nilai CJ min ZJ. Di sini bisa kita lihat untuk kolom yang pertama CJ-nya itu 8, Z-nya itu 10. Sehingga CJ min ZJ itu 8 min 10F. Dan seterusnya. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita dapat melihat nilai CJ min ZJ yang memiliki nilai terkecil. Ini bisa kita lihat untuk nilai terkecil itu ada pada kolom Y. Nah, selanjutnya kolom kunci ini akan kita jadikan sebagai pembagi untuk nilai kanan. Di sini ada 120 dibagi 6 sama dengan 20, 70 dibagi 2 itu sama dengan 35, dan 90 dibagi 2 sama dengan 45. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci, kita lihat pada kolom indeks. Nah, ini kita lihat angka terkecil dari kolom indeks, yaitu ada pada baris pertama. Sehingga didapat pivot itu sama dengan 6, yaitu pada kolom kedua dan baris pertama. Selanjutnya, untuk baris pivot, yaitu pada baris pertama, ini kita ubah menjadi 1, sedangkan untuk selain pivot, ini kita ubah menjadi 0. Nah, ini untuk baris pertama. Untuk baris pivotnya kita bagi dengan 6, dan untuk baris yang kedua ini kita kurangi dengan 2B1, dan untuk baris yang ketiga ini kita kurangi dengan 2B1, sehingga didapat nilai B1 yaitu 2/3, 1/3, min 1/6, 0, 0, 1/6, 0, 0, 20. Dan ini untuk B2 dan ini untuk B3. Selanjutnya, dari angka yang sudah kita dapat, B1, B2, B3, selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita masuk ke tabel kedua. Di sini untuk pivot, tadi kita dapat itu ada pada baris pertama kolom kedua. Maka untuk baris pertama ini kita ubah menjadi Y dengan koefisien sama dengan 4. Selanjutnya kita lakukan cara yang sama seperti tabel sebelumnya, sehingga didapat untuk kolom kunci itu ada pada kolom Z dan baris kunci ada pada baris ketiga. Nah, selanjutnya kita hitung untuk baris ketiga, ini kita ubah menjadi 0. Nih, nilai pivotnya kita ubah menjadi 0, yaitu dengan mengkalikan baris ketiga dengan 3/10, sehingga didapat nilai B3-nya. Selanjutnya untuk baris ke-1, ini kita kurangi dengan 1/3 B3, dan untuk B2 ini kita kurangi dengan 4/3 B3, sehingga didapat nilai B1 dan B2. Selanjutnya
masuk ke tabel ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membuat tabel 3. Kolom yang pertama ini sebagai X, ini Y, ini Z, ini S1, S2, S3, A1, A2, A3, ini yang terakhir NK. Nah, kemudian hasil ini akan dibuat menjadi tabel 3. Tabelnya seperti ini. Perlu diperhatikan di sini yang sudah memenuhi pivot yaitu kolom Z. Artinya pada bagian A3 bisa diganti dengan Z. Ini bisa diganti Z. Kemudian untuk yang ini diganti koefisien dari Z yaitu 7. Selanjutnya kita akan mengerjakan ZJ. Nah, ZJ itu diperoleh dari mana? ZJ itu diperoleh dari kolom yang ada di X itu dikalikan dengan CB. Jadi 3/5 dikali 4, kemudian ditambah dengan 12/5 dikali M, kemudian ditambah dengan 1/5 dikali 7 karena koefisien M-nya sudah diganti dengan 7. Nah, itu akan menghasilkan 19/5 ditambah 12/5 M. Nah, ini kita masukkan ke tabel min ZJ-nya. Selanjutnya kita akan mencari CJ min ZJ. Nah, ini tinggal dikurangkan saja. CJ itu merupakan nih koefisiennya. Ada 8, 4, 7 dan seterusnya. Jadi caranya itu dengan dikurangkan saja. Jadi CJ-nya itu 8, ini berarti 8 dikurang ZJ-nya 19/5 tambah 12/5 M. Nah, itu akan menghasilkan dikurang 12/5 M. Begitupun seterusnya, ini juga caranya sama. Kemudian untuk ini juga. Nah, kemudian berlaku juga untuk perhitungan untuk mencari S1, S2, S3, A1, A2, A3. Jadi misal ini untuk S1 nya berarti 3/10 dikali 4, kemudian ditambah dengan 1/5 dikali ini M, kemudian ditambah 1/10 dikali 7 karena koefisien M nya sudah digantikan dengan angka 7. Nah, itu akan menghasilkan ini. Begitu pula dengan ini, dan seterusnya. Jadi sampai A3 itu caranya sama seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mencari hasil dari indeks. Nah, indeks ini didapatkan dari NK, nilai NK dibagi dengan kolom X. Jadi sebagai contoh, NK-nya 15, maka dibagi 3/5. Ini kan karena pembagian jadi perkalian. Hasilnya 25 dan seterusnya. Jadi hasilnya 25, kemudian 10 dibagi 12/5 sama hasilnya 25/6. Kemudian 15 dibagi 1/5 maka hasilnya 75. Nah, di sini setelah semuanya sudah terisi kolom baris tabelnya, maka kita akan mencari elemen kunci. Caranya itu bagaimana? Caranya itu yang pertama itu dilihat dari hasil CJ min ZJ itu yang hasilnya itu terbesar. Nah, maka kita akan mendapatkan ini hasilnya yang terbesar. Nah, kemudian
kemudian kita arsir saja ini untuk kolom X. Kemudian untuk di indeks kita lihat yang nilai indeksnya itu paling rendah, paling sedikit, yaitu berarti 25/6. Maka baris pada 25/6 itu atau A2 kita arsir juga. Nah, kemudian akan didapatkan hasil yang seperti ini. Nah, ini tampilan untuk tabel yang sudah dirapikan. Kemudian jika sudah seperti ini, kita akan mencari pivot. Pivot itu merupakan nilai tengah. Nah, dalam konteks tabel 3 ini sudah diketahui ya, ini untuk elemen kuncinya kolom X dan baris pada A2. Maka nilai tengah pada baris dan kolom tersebut yaitu 12/5. Maka bisa kita arsir dengan warna yang berbeda untuk pivot. Nah, selanjutnya pivot ini harus dihasilkan menjadi angka 1. Nah, caranya itu bagaimana? Sama seperti mencari tabel 2. Nah, di sini kita akan mencari tabel 4 dengan menggunakan pivotnya yang diubah menjadi angka 1. Selanjutnya kita tuliskan kembali. Nah, ini untuk pivotnya kita ubah menjadi angka 1. Bagaimana caranya? Maka baris kedua dikalikan dengan bilangan 5/12. Jadi 12/5 dikali 5/12 akan menghasilkan angka 1. Nah, ini hasilnya akan 1. Maka bilangan selain pivot ini hasilnya harus 0 dan yang ini harus 0. Nah, perkalian 5/12 ini berlaku pada baris kedua. Jadi nanti ini dicari dulu, kemudian akan menghasilkan, nah, akan seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan lanjut ke baris pertama dan baris ketiga. Nah, untuk baris pertama, karena ini bukan pivot, maka hasilnya harus 0. Caranya itu yaitu dengan baris pertama dikurang dengan 3/5 dikali baris kedua, maka ini hasilnya akan 0. Kemudian untuk baris ketiga, karena hasilnya harus 0, maka baris ketiga dikurangi 1/5 dikali baris kedua. Untuk baris ketiganya, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil ini akan digunakan untuk mengisi dan mengerjakan tabel 4. Dari hasil penjelasan sebelumnya didapatkan tabel 4 yang dimana CBI itu ada 4, 8, 7, CJ-nya ada Y, XZ yang dimana pivot X, pivot Y, pivot Z, dan S1, S2, S3, A1, A2, A3, dan NK. Dan di mana baris pertama Y-nya itu didapatkan pivotnya hasilnya 0, 1, 0. Yang dimana S1-nya 1/4, S2-nya 1/4, S3-nya min 2/440, satunya 1/4, A2-nya 1/4, A3-nya 21/40, NK-nya 25/2. Titik X-nya, pivot pertamanya ada 1, pivot keduanya ada 0, pivot ketiganya 0. Jadi mana S1-nya 1/2, S2-nya min 5/12, S3-nya 25/2, A1-nya 1/12, A2-nya 5/12, A3-nya 25 min 25/24, lalu didapatkan hasil NK-nya 25/6. Baris Z-nya pivotnya 0, pivot Y-nya 0, pivot ketiganya 1. Dan dimana S1-nya 1/12, S2-nya 1/12,
S3-nya min 61 per 120, A1-nya 1 per 12, A2-nya min 1 per 12, A3-nya 61 per 120, yang didapat NK-nya 85 per 6. Baris ZT-nya dihasilkan X-nya dapat 8, Y-nya dapat 4, Z-nya dapat 7, yang dimana S1 67 per 12, S2-nya min 7 per 4, S3-nya 107 per 40, A1-nya 1 per 4, A2-nya 1 per 4, A3-nya min 107 per 40, didapatkan hasil NK-nya 895 per 6. Yang dimana titik CJ min ZJ-nya, titik X-nya 0, titik Y-nya 0, titik Z-nya 0. Yang dimana S1-nya min 67 per 12, S2-nya 7 per 4, S3-nya min 107 per 40, A1-nya M min 1 per 4, A2-nya M min 7 per 4, A3-nya M plus 10 per 4. Hingga hasil yang didapatkan itu X-nya sama dengan 25 per 2, lalu Y-nya sama dengan 26 lalu Z-nya dengan 85 per 6, dengan hasil F-nya sama dengan 895 ini hasil dari keseluruhan tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.